Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kalian sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan YouTube karena ada kendala dan lain hal sehingga Ibu tidak bisa menggunakan Google Meet untuk pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas mengenai materi jarak antar titik. Ya, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya ini adalah jarak. Kita kan belajar jarak. Ada jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, dan jarak bidang ke bidang. Cuman untuk hari ini kita hanya belajar jarak titik ke titik. Jadi silahkan fokus ke jarak titik ke titik aja ya. Oke, ini adalah definisinya dulu ya. Jarak titik ke titik seperti yang kalian lihat di gambar ini. Ada titik A dan ini ada titik B. Nah, garis yang kuning ini adalah jarak dua titik. Jadi, berapakah jarak dari titik A ke titik B? Nah, seperti itu. Jadi, jarak titik A ke B itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke B. Panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke B, itu ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh soalnya saja. Di sini perhatikan posisi titik-titik berikut ini. Tentukan panjang AC. Nah, yang ini ada titik A, ada titik B, ada titik C. Yang ditanyakan adalah panjang dari A ke C. Berapa? Bisa tebak kalian berapa? Nah, untuk pembahasan titik A kan 1,1 dan titik C adalah 4,1. Sehingga rumusnya untuk mencari jarak yang ini yaitu X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Ini 1,1 ini adalah X1 dan ini Y1 dan ini X1, X2 terus ini Y2. Nah, karena rumusnya itu X2 kurangi X1, maka yang ini dulu nih, 4 dikurangi 1 dikuadratkan, dan ini Y2-nya 1 dikurangi 1 dikuadratkan. 4 dikurangi 1 adalah 3 kuadrat, dan 1 dikurangi 1 adalah 0, sehingga 3 pangkat 2 adalah kan 9. Akar dari 9 adalah 3, jadi panjang AC-nya adalah 3 satuan. Soal selanjutnya, tadi kan titiknya itu hanya 2 ya, X, Y aja. Nah, sedangkan yang ini ada 3 titik, yaitu ada titik X, Y, dan Z. Oke, gimana rumusnya? Apakah sama atau beda? Nah, yang membedakan hanya di sini. Tadi kan sampai Z, berarti tinggal tambah aja Z2 dikurangi Z1 dikuadratkan. Rumus ini harus diingat. Kalau nggak bisa diingat, berarti harus dihafal. Oke, PR sama dengan, nah ini harus tahu dulu ya, ini X1, ini Y1, ini Z1, ini X2, ini Y2, ini Z2. Kita masukin satu-satu, X2-nya berarti ini 6, berarti 6 dikurangi 2, dikuadratkan, ditambah 8 dikurangi 5, dikuadratkan, ditambah 6 dikurangi 6, dikuadratkan. Sehingga menghasilkan 6 dikurangi 2, 4, kuadrat, 8 dikurangi 5, 3, dan 6 kurangi 6, 0. Dikuadratkan semuanya, 4 kali 4 itu 16, 3 kali 3 itu 9, dan 0 kali 0 adalah 0. 16 ditambah 9 ditambah 0, hasilnya 25. Sehingga akar dari 25 adalah 5. Jadi, jarak antara titik P dan titik R adalah 5 satuan panjang. Semoga bisa dipahami. Kita masuk ke soal selanjutnya. Ini soal yang lain ya, tapi sama seperti tadi. Supaya lebih paham lagi. Jarak titik M min 5,5 dan titik N min 1,2 adalah, rumusnya ingat, X2 kurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan pakai akar.
Nah, jadi min 1 dikurangi min 5 sama aja dengan min 1 tambah 5 dikuadratkan. 2 dikurangi 5 dikuadratkan. Min 1 tambah 5 adalah 4. 4 dikuadratkan ditambah 2 dikurangi 5 min 3 dikuadratkan. Sehingga 4 kali 4 adalah 16. Min 3 kali min 3 adalah 9. Jadi hasilnya akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Nah, ini juga sama yang 3 titik. Pakai rumus yang tadi ya, ada X, ada Y, dan ada Z. Yaitu yang ini 2 dikurangi 4 dikuadratkan, ditambah 4 dikurangi 3 dikuadratkan, ditambah 3 dikurangi 2 dikuadratkan. Sehingga menghasilkan 4 tambah 1 tambah 1 dan isinya adalah akar 6. Akar 6 ini tidak bisa dikeluarkan karena bukan bilangan kuadrat, jadi tetap aja akar 6. Oke, selanjutnya diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk A cm. Nah, jadi ini panjangnya itu berupa A ya, bukan bilangan angka. Tentukan jarak titik A ke C. Nah, ini adalah diagonal bidang ya. Titik A ke C, terus titik A ke G, ini diagonal ruang, dan jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Tengah-tengah bidang EFGH berarti adalah ini titik potong dari HF dan EG. Nah, ini kita kasih nama titik P. Jadi jarak dari A ke P. Jadi pertanyaannya ada 3, A ke C, A ke G, dan A ke P. Kita langsung bahas di slide selanjutnya. Untuk yang pertama kita akan mencari panjang AC-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada gambarnya. Ini kan garis AB, ini garis BC. Yang ditanya adalah panjang AC. Kita bikin gambar seperti ini sehingga membentuk segitiga siku-siku. Nah, berarti kalau untuk mencari sisi miring pakai Pitagoras karena ini berbentuk segitiga siku-siku. Ingat, rumus Pitagoras itu kalau mencari sisi miring adalah ditambah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi sisi tegaknya ditambahkan. AB kuadrat adalah A kuadrat dan BC kuadrat juga sama A kuadrat. Sehingga A kuadrat ditambah A kuadrat adalah 2A kuadrat. A kuadrat itu jika diakarkan akan menjadi A, dikeluarin, dan akar 2 ini tidak bisa dikeluarkan sehingga akarnya masih ikut seperti ini. Jadi diagonal sisi AC adalah A akar 2. Ingat ya, A akar 2. Kita akan mencari diagonal ruang. Nah, seperti yang digambar ini, AG, berarti kita membutuhkan garis AC supaya bentuknya itu segitiga siku-siku, maka membutuhkan garis AC dan garis GC. Nah, karena yang diketahuinya tadi hanya sisi rusuk aja, A dengan A, dan AC-nya sudah diketahui tadi bahwa AC-nya adalah A akar 2. Nah, langsung saja berarti sisi miring ini AG-nya. Jadi AC kuadrat ditambah GC kuadrat atau CG kuadrat. AC-nya adalah A akar 2 dikuadratkan ditambah CG-nya A kuadrat. A akar 2 dikuadratkan menjadi 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi 2A kuadrat tambah A kuadrat adalah 3A kuadrat. Akar 3-nya tidak bisa dikeluarkan, jadi masih tetap pakai akar, dan A kuadratnya dikeluarkan jadi A. Sehingga diagonal ruangnya atau diagonal ruang AG adalah A akar 3. Nah, selanjutnya, gimana kalau jarak dari A ke P? Nah, perhatikan segitiga AEV yang ini. Siku-siku di E. Ini ya, siku-siku di E berarti AV ini adalah sisi miringnya. Tetap berarti sama, pakai rumus Pitagoras dengan cara ditambahkan seperti ini. Yang dibutuhkan adalah garis AE dan garis EP. Nah, kalau tadi AC itu adalah A akar 2, berarti EG juga sama panjangnya A akar 2. Nah, kalau dari E ke G adalah A akar 2, berarti dari E ke P setengahnya kan, jadi setengah A akar 2. Sehingga untuk mencari titik AP, untuk mencari panjang AP adalah AE kuadrat ditambah EP kuadrat, berarti A kuadrat ditambah setengah A akar 2 kuadrat, seperti ini. Nah, A kuadratnya turunkan, setengah A akar 2 dikuadratkan itu menjadi setengah A kuadrat.
Ya, karena setengah kali setengah adalah seperempat dan akar 2 kali akar 2 adalah 2. 2 dikali seperempat adalah setengah. Nah, jadi setengah A kuadrat. Dan ditambahkan dengan A kuadrat menjadi 3/2 A kuadrat. Nah, diakarkan menjadi setengah A akar 6. Seperti itu. Jadi jarak dari A ke P-nya adalah setengah A akar 6 cm. Nah, tadi kan bukan berupa angka ya, rusuknya berupa huruf atau variabel. Sekarang kita coba dengan angka. Di sini diketahui rusuknya adalah 4 cm. Yang ditanya adalah jarak dari titik A ke titik C. Nah, sama seperti tadi, untuk mencari AC adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Seperti ini. Berarti masukin 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 16 tambah 16, yaitu akar 32. 32 itu adalah perkaliannya 16 kali 2. Akar 16-nya adalah 4 dan 2-nya tidak bisa dikeluarkan, sehingga masih ada akarnya. Nah, terus untuk jarak titik A ke G sekarang. Nah, ini ya, A ke G diagonal ruang berarti membutuhkan garis AC sama garis GC karena siku-siku di titik C ini. Nah, jadi AG sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC kuadratnya adalah 4 akar 2 dikuadratkan ditambah CG-nya adalah 4 kuadrat. 4 kali 4 adalah 16, akar 2 kali akar 2 adalah 2. Jadi 16 kali 2 ditambah 4 kuadrat ini juga sama 16. 16 kali 2 adalah 32 ditambah 16. Ini penurunan dari atas. Jadi 32 tambah 16 sama dengan akar dari 48. Nah, perkalian 48 itu adalah 16 kali 3. Akar 16 adalah 4 dikeluarkan, akar 3 tidak bisa dikeluarkan, jadi tetap akar 3. Nah, ini adalah cara panjangnya sesuai konsep ya. Nah, ada cara cepatnya. Karena tadi sudah diketahui bahwa panjang diagonal bidang atau diagonal sisi itu untuk contoh soal yang pertama adalah A akar 2, sehingga A itu kan rusuk. Ya udah, kalau rusuknya 4 berarti tinggal masukin 4 akar 2. Kalau rusuknya 6 berarti tinggal masukin 6 akar 2 seperti ini. Jadi lebih gampang, tidak usah mencari dalam bentuk Pitagoras lagi. Nah, terus yang diagonal ruang juga sama. Diagonal ruang juga A akar 3. Nah, jadi jarak titik A ke C-nya adalah 4 akar 3. Seperti itu ya. Kalau misalkan rusuknya 10, ya berarti diagonal ruangnya adalah 10 akar 3. Oke, mohon maaf tadi ada azan dulu ya. Jadi berhenti sebentar. Nah, soal selanjutnya, kubus ABCDFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Titik P merupakan potongan diagonal bidang atas. Hitunglah jarak titik P dan A. Ingat ya, untuk soal-soal di dalam geometri ruang, supaya kalian bisa membayangkan sebuah bangun kubus itu seperti apa, balok itu seperti apa dari soal yang diketahuinya, maka kalian harus menggambarnya ya. Untuk lebih memahami dan untuk lebih memahami apa yang ditanyakan, kalian harus menggambarnya terlebih dahulu. Pembahasannya. Nah, untuk mencari panjang garis AP, maka kita harus memperhatikan segitiga AEV. Nah, ini adalah gambar kubus dari soal yang diketahui tadi. AP yang tadi garis AP harus diperhatikan di segitiga AEV seperti ini. Ini A, EV yang ini ya. Nah, segitiga AV ini adalah segitiga siku-siku di E. Nah, sehingga kita akan menyelesaikan ini menggunakan teorema Pythagoras, yaitu kita membutuhkan garis EA kuadrat ditambah EV kuadrat, EP kuadrat. EV itu adalah setengahnya dari EG. Rusuknya sudah diketahui kan? Berapa? 6 cm kalau nggak salah. Nah, berarti dari E ke G adalah 6 akar 2. Nah, sehingga dari E ke P adalah 3 akar 2. Jadi Pitagorasnya
6 kuadrat ditambah 3 akar 2. 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 dikuadratkan. 6 kuadratnya adalah 36 dan 3 akar 2 adalah 3 kali 3 9, berarti 9 kali 2 18. 18 tambah 36 adalah 54. 54 itu perkalian dari 9 kali 6. Akar 9-nya dikeluarkan jadi 3. Nah, 6-nya jadi akar 6. Jadi isinya adalah 3 akar 6. Nah, untuk soal seperti ini, Ibu punya rumus cepatnya. Harus diingat ya, rumus cepatnya itu adalah setengah A. Cepatnya adalah setengah A akar 6. Ini berlaku juga untuk jarak dari titik B ke P, titik C ke P. Kita tarik dulu, titik C ke P, titik B ke P, dan titik D ke P. Sama, rumus cepatnya adalah setengah A akar 6. Atau kebalikannya, misalkan dari F ke sini. Nah, dari F ke sini juga sama, setengah A akar 6. Dari E ke tengah-tengah ini juga sama, setengah A akar 6. Dari H ke sini juga sama, dari G ke sini juga sama ya. Jadi, rumus cepatnya adalah setengah A akar 6, seperti itu. Nah, kita akan buktikan nih. Tadi kan rusuknya adalah 6. Nah, karena rumusnya setengah A akar 6, berarti 6 dibagi 2 kan 3. 3 akar 6, sama kan? Sama. Cara cepatnya seperti itu. Selanjutnya, ini ada sebuah balok. Diketahui sebuah balok ABCD FGH dengan panjangnya seperti gambar di samping. AB-nya 9, BC-nya 5, dan CG-nya adalah 6. Nah, yang ditanya adalah tentukan jarak titik A ke G. Jarak titik A ke G. Kalau di dalam bangun kubus, sudah jelas rumusnya adalah A akar 3. Nah, tapi beda lagi kalau di dalam sebuah balok ya, karena balok itu panjangnya beda-beda, tidak sama, sehingga tetap kita harus pakai rumus Pythagoras. Untuk mencari jarak A ke titik G dibutuhkan garis AC sama garis CG. Karena garis AC-nya di sini belum diketahui, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu, yaitu dengan cara Pythagoras juga, yaitu 9 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Seperti ini ya. 9 kuadrat tambah 5 kuadrat. 9 kali 9 adalah 81. 5 kali 5 adalah 25. 25 tambah 81 adalah 106. Akar 106 tidak usah dikeluarkan karena tidak bisa, jadi tetap aja pakai akar seperti ini. Nah, terus AG-nya, AG sama dengan berarti AC kuadrat. Nah, akar 106 ini dikuadratkan, ditambah GC-nya 6 kuadrat. Nah, akar 106 dikuadratkan menjadi 106, dan 6 kali 6 menjadi 36. 106 tambah 36 adalah akar 142. Ini juga tidak bisa dikeluarkan akarnya. Ya, jadi tetap aja akar seperti ini. Oke, ternyata sudah selesai materi hari ini. Nah, kalau kalian kurang paham, silahkan tonton berulang-ulang ya, supaya lebih memahami, atau bisa japri ibu mengenai apa yang ingin ditanyakan, japri ibu aja langsung lewat WA. Nah, ini adalah soal latihannya. Jadi kalau kalian ingin lebih paham, silahkan kerjakan latihannya. Nah, bukan lebih paham lagi ya, tapi harus dikerjakan soal latihan ini supaya kalian bisa tahu kemampuan kalian itu sampai di mana. Seperti itu. Ini Google Form, bisa kalian lihat di kolom tugas ya di GC. Seperti itu. Udah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyimak atau menonton video ini sampai beres. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.